pendengar Radio Gema Edukasi. Senang sekali saya Rahma dapat hadir kembali menemani kalian dalam acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 12. Dan hari ini kita akan membahas materi bahasa Inggris. Dan di studio telah hadir Miss Halimatus Syadiah MPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Dan juga ditemani masih dengan Miss Rebecca Selin. Beliau adalah asisten dari Eminef. Selamat sore Miss Rebecca and Miss Halimah. Selamat sore. Afternoon. How are you today? Good. Very good. Very good. Oke, Insan Gema Edukasi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Berbagi ilmu untuk semua. Rahma mengucapkan selamat mendengarkan. Sebuah kisah yang terjadi di dunia, semua peristiwa ulah manusia. Bencana seakan bumi telah musnah, seolah sang maha beri sebuah makna. Kamu mengertikah aku cinta? Terkadang kamu menilai sebelah mata. Kamu tahu kita punya semua, seakan tak pernah memperdulikan semua. Kamu dan kamu bangunlah semua, bangkitkanlah jiwa. Indonesia satulah para pemuda Indonesia. Damai cinta indah berbagai budaya satu cinta. Kamu mengertikah aku cinta? Terkadang kamu menilai sebelah mata. Kamu tahu kita punya semua, seakan tak pernah memperdulikan semua. Kamu dan kamu bangunlah semua, bangkitkanlah jiwa. Indonesia satulah para pemuda Indonesia. Damai cinta indah berbagai budaya satu cinta. Indonesia satulah para pemuda Indonesia. Semesta bagusnya negeriku Indonesia. Indonesia satulah para pemuda Indonesia. Damai cinta indah berbagai budaya satu cinta. Indonesia satulah para pemuda Indonesia. Semesta bagusnya negeriku Indonesia. Itulah tadi sebuah alunan nada yang mengawali awal jumpa kita dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita akan mempelajari passive voice. Oke, Miss Halimah and Miss Rebecca atau Miss Selin silahkan. Oke, selamat sore Insan Edukasi. Hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Passive voice. Mudah-mudahan Insan Edukasi semua dalam keadaan baik ya. Amin. Oke.
Passive voice adalah suatu grammatical construction, bentuk gramatika, di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi atau ditindaklanjuti atau receiver of action oleh agent lain atau disebut doer of action, baik yang disebutkan ataupun tidak. Sebaliknya, pada konstruksi aktif, subjek berhubungan langsung dengan verb dengan bertindak sebagai pelaku aksi. Kalimat aktif ditransformasi menjadi pasif, namun hanya transitive verb. Transitive verb itu berarti kata kerja yang bisa diikuti oleh direct object. Berikut ini cara membuat kalimat pasif. Yang pertama, kata kerja dalam kalimat aktif harus berupa transitive verb, artinya membutuhkan objek. Kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan intransitive verb tidak bisa dirubah dalam bentuk passive voice. Kalimat yang mempunyai intransitive verb tidak bisa dirubah dalam passive voice karena tidak ada objek langsung yang berhubungan dengan kata kerja tersebut. Contoh intransitive verb itu seperti laugh, sleep, go, read, sit, die. Jadi kalau kita buat kalimat I sit on the chair, itu tidak bisa dirubah dalam bentuk kalimat positif. Kemudian aturan yang kalimat pasif, maaf. Kemudian aturan yang kedua adalah objek kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif dibalik. Nanti kita akan lihat bagaimana cara membuat kalimatnya ya. Kemudian subjek kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Kemudian yang keempat menggunakan pola dasar auxiliary to be, auxiliary atau to be, kemudian verb 3. Kalimat pasif selalu menggunakan verb 3. Sebelum verb 3 harus diberi to be. Kemudian ada beberapa tenses yang tidak bisa dirubah dalam bentuk kalimat pasif. Yang pertama present perfect continuous tense. Yang kedua past perfect continuous tense. Yang ketiga future continuous tense. Yang terakhir future perfect continuous. Oke, coba sekarang kita lihat bagaimana cara membuat passive voice. Berikut ini rumus-rumus passive voice. Yang pertama adalah kalimat simple present. Kalimat simple present aktifnya adalah subjek verb 1 atau ditambah objek, subjek verb 1 atau bare infinitive ditambah objek. Tapi kalau dirubah dalam bentuk pasif, subjek to be, jadi menggunakan to be, jadi present tense itu passive voice-nya menggunakan to be is MR, verb 3 by ditambah by kemudian objek. Coba kita lihat contohnya ya. Kalimat aktifnya adalah apa Miss Rebecca? My mother always cleans the floor every morning. Oke. Subjeknya ada mother, my mother. Kemudian kata kerjanya cleans, kemudian objeknya the floor ya. Oke, itu kalimat aktifnya, kalimat present. Sekarang kita coba buat dalam kalimat pasif. Bagaimana Miss Rebecca? So the passive form of that sentence is the floor is always cleaned by my mother every morning. Oke. Jadi tadi my mother adalah subjek, kemudian verbnya adalah cleans, kemudian the floor-nya objek. Kita rubah the floor lebih dulu, kemudian the floor ini to be-nya adalah is, kemudian verb 3 clean by baru objeknya, atau disebut tadi adalah door of action. Jadi the floor is always clean by my mother every morning. Kalimat aktifnya dalam arti ibu saya selalu membersihkan lantai setiap pagi. Tapi kalau kalimat pasifnya lantai itu dibersihkan. Jadi kalau kalimat aktifnya membersihkan, kalimat pasifnya dibersihkan oleh ibu saya setiap pagi. Oke,
Kita coba ini present continuous. Tadi present tense, sekarang present continuous. Present continuous seperti kita tahu ciri khasnya adalah to be dan verb ing. Subject to be is MR atau MR is boleh ya. Kemudian verb ing dan kemudian object. Bagaimana Miss Rebecca contohnya? They are making a rainbow cake now. Oke. Itu tadi kalimat kalimat aktifnya. Mereka sedang membuat kue rainbow sekarang. Rainbow cake. Sudah pernah makan rainbow cake, Miss Rebecca? Yes. Sering ya? Not Okay. often. Not Maybe 2 times. 2 times ya, rainbow. Do you like rainbow cake? It's good. It's good. Oke. Oke ya, mereka sedang makan rainbow cake sekarang. Sedangkan kalimat pasifnya subject to be, MR is to be-nya, kemudian being, jadi ditambahkan being verb 3 by kemudian object. Kita lihat bagaimana contohnya Miss Rebecca. A rainbow cake is being made by them now. Ya, rainbow cake ya. Jadi tadi mereka sedang membuat rainbow cake. Kalau dibuat dalam kalimat pasif, rainbow cake sedang dibuat oleh mereka sekarang. Rainbow cake itu subjeknya, kemudian to be-nya adalah is, kemudian being, verb 3-nya made by, objeknya them. Now, jadi kalau kalimat aktifnya tadi adalah mereka sedang membuat rainbow cake. Kalau kalimat pasifnya rainbow cake-nya yang sedang dibuat oleh mereka. Oke, kita coba ke present perfect tense. Present perfect tense ini cirinya adalah have verb 3 ya. Have verb 3. Kita buat kalimatnya subject have atau has verb 3 kemudian object. Have has verb 3 ini kalau subjeknya Dewi Ayu menggunakan have seperti biasa, tapi kalau subjeknya si he it menggunakan has. Kita lihat contohnya present perfect tense. The manager has interviewed some candidates. Oke. Manager itu telah menginterview some kandidat atau some kandidat mungkin untuk pekerjaan ya. Calon pegawai, kandidat itu calon ya. Oke, sekarang kalau kita buat dalam bentuk pasif, subject, have, has, been, verb 3. Jadi nanti subjeknya si the manager itu jadi objek, kemudian objeknya menjadi subjek. Subject, have, has, been, verb 3, kemudian by, objek. Kita lihat contohnya. Some candidates have been interviewed by the manager. Oke, some candidate. Tadi kan objeknya some candidate. Sekarang some candidate jadi subjek. Some candidate telah diinterview oleh manajer itu. Jadi sudah diinterview. Jadi tadi have verb 3 menjadi have been verb 3, have been interviewed. Oke. Itu tadi kalimat present perfect tense. Kita coba sekarang kalau past tense. Past tense seperti cirinya subjek verb 2 objek. Bagaimana contohnya kalau aktif Miss Rebecca? Fadila watched the movie in the theater last night. Oke, Fadila menonton film di bioskop tadi malam. Sekarang kita rubah nih dalam kalimat pasif. Subjek to be-nya adalah was were. Kalau persen tadi is MR, kalau ini was were verb 3 by kemudian objek. Oke, bagaimana contohnya Miss Rebecca? The movie was watched by Fadila in the theater last night. Ya. Kalau kalimat aktifnya Fadila menonton film di teater last night. Kalau dibuat dalam kalimat pasifnya, film itu ditonton oleh Fadila di teater tadi atau di bioskop tadi malam. Oke. Sekarang yang terakhir simple future tense. Simple future tense ini menggunakan will, ciri khasnya, kemudian verb 1.
The farmers are going to harvest the crops next week. Oke. Jadi tadi menggunakan are going to ya. The farmer are going to harvest the crop next week, atau boleh juga menggunakan will. Kalau will bagaimana Miss Rebecca? Kalau will, the farmers will harvest the crops next week. Ya, the farmers will harvest the crops next week. Harvest artinya, what is the meaning of harvest? Harvest means to take food from a Okay. farm. Yeah. When the food is ready, you take it, you harvest it. Like Yeah. if you are a corn farmer, when the corn is big Mm. and ready to eat, you harvest the corn. You Yeah. take the corn. Artinya memanen. Oke, panen ya, panen. Kalau panen tuh di Thanksgiving ada ya, Miss Rebecca? Yes. Ya, kalau sudah panen, they do Thanksgiving, right? Mhm, Ya. Usually. Oke. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk pasif, subject will be verb 3 atau to be going to be verb 3. Oke, kita coba lihat contohnya Miss Rebecca. Number 1, the No. road. Oh, sorry. In passive tense, passive voice. The crops are going to be harvested by the farmers next week. Oke. How about if we are using will? Kalau menggunakan will, If you use will, it will be the crops will be harvested by the farmers next week. oke, by the farmers next week. Oke, itu ada beberapa tenses yang bisa kita buat dalam bentuk passive voice. Yang pertama tadi present tense, kemudian present continuous, present perfect tense, simple past tense, dan simple future tense. Oke, jadi diulang lagi. Jadi kalimat pasif ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerjanya di. Kalau aktif kan me, tapi kalau pasif di. Kalimat itu harus memiliki kata kerja transitif. Kemudian kalau dibalik menjadi objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Kemudian menggunakan pola to be verb 3. Kemudian ada beberapa tenses yang tidak bisa dirubah dalam bentuk passive voice, yaitu present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous, future perfect continuous tense. Jadi kalau misalnya membuat passive voice, ingat be verb 3, present is MR verb 3, past tense was were verb 3, present continuous tense is MR being verb 3, kemudian perfect tense have been verb 3, kemudian simple future will be atau to be going to be verb 3. Oke. Tadi sudah kita beri beberapa contoh. Sekarang ini ada beberapa contoh kalimat dalam bentuk proverb. Kalau proverb itu apa, Miss Rebecca? It is a saying that gives advice. Oh, proverb is advice. Oke ya. Kata-kata mutiara. No. Good word. Yes, good word. Okay. Like suggestion, right? No. Yes. Yes. It's like ungkapan. Ungkapan. Yeah. Okay. Please read what is the first proverb. The first one, the road to hell is paved with good intentions. What does it mean of that? It means even if you have good intentions, sometimes you can still do bad things. Oh, jadi passive voice-nya adalah is paved ya. Jadi kata Miss Celine tadi, walaupun kita sudah berusaha yang terbaik tapi tetap saja tidak baik hasilnya ya. Jadi is paved ya. The road to hell is paved with good attention. Oke, itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Silahkan Miss Rahma. Baik, kita rehat sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi akan membahas tentang passive voice dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Ku teringat dalam lamunan rasa sentuhan jemari tanganmu. Ku teringat walau telah pudar suara tawamu. Sungguh ku rindu tanpamu, langit tak berbintang. Tanpamu, hampa yang ku rasa. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Oh, terbit dan tenggelam dan mentari membawamu lebih dekat. Denganmu langitku berbintang, denganmu sempurna ku rasa. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Kembali lagi bersama Rahma, Miss Halimah dan juga Miss Rebecca masih dalam acara bimbingan belajar atau bimbel untuk SMA atau SMK kelas 12. Dan hari ini saat ini kita masih membahas tentang passive voice. Silakan Miss Halimah untuk melanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita tadi sudah bahas tentang passive voice dan sudah bahas satu proverbs. Oke, kita ada proverb yang kedua ya. Kita belajar proverb sedikit. What is the second proverb, Miss Rebecca? The second one here is a man is known by the company he keeps. Oke, jadi di sini a man itu subjeknya, kemudian to be-nya is, noun verb 3. Man is known by the company he keeps ya. Artinya apa, Miss Rebecca? It means that you can judge a person by who they are friends with. Oh ya. Jadi seseorang itu dinilai dari sahabat ya. Right? Oke ya. Biasanya seperti itu ya. Oke, seseorang dinilai dari sahabat. Oke, kita satu lagi nih proverb, Miss Rebecca. What is? You can choose one of this. Okay. Advice when most needed is least heeded. When most needed, least heeded. What does it mean of that? It means that when someone really needs advice, they probably will not take advice. Oh, jadi kalau seseorang memerlukan nasihat, biasanya mereka tidak menerima nasihat itu. Oke. Jadi tidak usah dinasihati ya. Yeah. Jadi tidak usah dinasihati. Oke. Yeah. Oke, itu tadi ada 3 proverb yang kita bahas menggunakan passive voice. Kita coba sekarang kita lihat proverb dalam bentuk ya di dalam teks. Miss Rebecca akan menceritakan sebuah mendeskripsikan sesuatu. Descriptive text. About Miss, what is it about? It's about Roman villas in England, in Britain. Roman villa. Oh, ada villa Romawi, Roma yang berada di Inggris. Yeah, because I think before England colonized lots of countries, they were colonized by the Romans. Oh ya. Maybe they learned it from the Romans. Oke, jadi ini mungkin peninggalan zaman Roma ya. Oke, kita lihat apa sih isi teksnya. Silahkan Miss Rebecca. Numerous monuments recall the 400 or so years when Britain was part of the Roman Empire. Ancient city walls, old roads, front defenses. But it is at the villas that one feels closest to the everyday life of Roman Britain. The villas were homes. In their kitchens, bread was baked. Along their corridors echoed family conversations. They were well built and handsomely decorated. The first villa was built around AD 80 to 90. It was a small farm. Later on, the house was extended. Kitchens and baths were added. It is known that many villas were destroyed by fire. Their ruins remain hidden for years, and it is often by accident that the site is discovered. So in Hampshire, a number of oyster shells were found by a farmer, and the shells, remnants of a long ago feast, led to the discovery of the villa at Rockbourne. Oke, itu tadi tentang Britain's Roman villas. Oke, mengerti tidak artinya ini insan edukasi? So what is it about? This is about the villas ya, villas di Inggris, right? Yes. Ya, di Inggris. Oke. Kita tadi mendengar Miss Rebecca ada beberapa passive voice di dalam teks yang Miss Rebecca bacakan. Yang pertama, in their kitchen bread was baked. Itu passive voice menggunakan
past tense ya. In their Yes. kitchens, right, Miss Yes. Rebecca? Bread was baked. In their kitchen, bread was baked. Past tense ya, past tense passive voice. Artinya mereka manggang, right? Manggang or what is mengukus, right? Maybe. I don't know. By using oven, no? Yes, using an oven. Oh, using oven ya. Jadi memanggang roti menggunakan di dapur ya. Kalau di ruang tamu juga aneh juga ya. Ya memang harusnya di dapur ya. Okay. And then another passive voice, the first villa was built. Jadi ini ada beberapa villa. Jadi villa yang pertama was built, passive voice juga, past tense juga. Jadi villa yang pertama dibuat sekitar, what is AD? AD. AD? I think it stands for after death. After. The death of Jesus. Oh, okay. Not before century ya? No. BC ya, before BC century. I think is before Christ. Before Christ. Okay. Same Yeah. as this, sama dengan ini? After death. Oh, after So, yeah. Oke, AD ya. Oke, the first villa. Jadi villa pertama itu dibangun sekitar sebelum 80 sampai 90 ya. Itu sudah tua sekali. Ini passive voice. Dibangun, was built around, dibangun. The first villa. Jadi kalau misalnya kita itu ada suatu kegiatan, kita tidak tahu siapa yang melakukan, kita bisa menggunakan passive voice. Seperti villa was built, kita nggak tahu siapa yang membangun villa ini. Jadi villa ini dibangun, boleh seperti itu. Kemudian jadi kalau kita tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan itu, kita menggunakan passive voice. Misalnya tas itu dipindah, kita tidak tahu siapa yang memindahkan, boleh pakai passive voice. Minuman itu dibuat atau diproduksi, kita tidak tahu siapa yang memproduksi. Kemudian ada lagi ini passive voice berikutnya, later on the house was extended, kitchens and bath were added. Jadi setelah itu rumah itu dikembangkan atau diperluas, was extended, diperluas, dapur dan tempat kamar mandinya ditambah. Kemudian yang berikutnya ada ini passive voice dalam bentuk present tense. It is known that many villas. It is known itu dalam bentuk present. Dalam bentuk present tense passive voice. It is known that many villas, dan juga the site is discovered, itu juga dalam bentuk present. Situs ya, situs di oke. Itu tadi ada beberapa passive voice dalam teks. Ada the kitchens were, the kitchen, in their kitchen bread was baked. Kemudian they were built. Kemudian the first villa was built. Kemudian the house was extended. Kemudian bath were added. It is known. Kemudian the site is discovered. Ada beberapa passive voice. Oke, itu teks. Dalam teks sekarang kita coba ini latihan merubah passive voice dari active sentence ke passive voice. Yang pertama dalam bentuk he opens the door. Bagaimana passive voice-nya, Miss Celine? In passive voice, the door is opened by him. Okay, the door is opened by him. Okay, jadi kalimat present tense-nya he opens the door. Kalimat pasifnya the door is opened by him. Okay, the door is opened by him ya. Jadi the door-nya tadi menjadi subjek, kemudian to be opened by him. Pintu itu dibuka oleh dia. Kalau kalimat aktifnya dia membuka pintu itu. Oke, instan edukasi ini ada soal kedua. Kita coba ya. We set the table. We set the table. Ini kayaknya dalam bentuk past tense. In passive voice? Okay. Yeah.
The table is set by us. Oh, the table is set by us. It is Yeah. still in the present tense. The table is set by us. Ya. So we becomes us. Ya, we because become. It becomes the object. Ya, jadi objek. Jadi kalau misalnya subjek jadi objek, we menjadi us. Kemudian the table tetap ya karena dia posisinya sebagai subjek. The table is set by us. Jadi meja itu ditata oleh kami atau oleh kita, right, Miss Rebecca? Mhm. Oke. Coba kita lihat yang nomor 3. She pays a lot of money. Passive voice-nya bagaimana, Miss Rebecca? A lot of money is paid by her. Yeah, a lot of money is paid by her. Lot of money is paid by her. Jadi she-nya menjadi objek, menjadi her. Jadi banyak uang yang dibayarkan oleh dia. Tadinya kan dia membayar dengan jumlah uang yang banyak. Uang yang banyak itu dibayarkan oleh dia. Oke. Let's come to number 6. Oh no, number 5. Oh, number 6. Number 6. They don't help you. Oh, this one is hard. Yeah. So they don't help you. The object is you. You are not helped by them. Ya. Kata Miss Celine, ini agak susah nih. Oke. Kita coba ya. They don't help you. Subjeknya they. They menjadi them. Kemudian you-nya menjadi tetap you. Karena dia menggunakan negatif, dia menggunakan to be, are, not. Jadi tidak you don't help it lagi menjadi you aren't help them. You aren't helped by them, right? Yeah. Mereka menolong Anda. Anda ditolong oleh mereka. Oke. Kita coba yang nomor 7. He doesn't open the book. The book is not opened by him. Ya, the book is not opened by him. Kalimat pasifnya, the book is not opened by him. Okay, how about number 8? You do not write the letter. Ya, you do not write the letter. Anda tidak menulis surat itu. Menjadi passive voice-nya, The letter is not written by you. the letter is not written by you. Okay, it's not written by you. The letter is not written by you, pakai verb 3 ya. Oke, ini agak susah juga nih, interrogative. Mhm. Oke, does your English, British English. British English. Does your mom pick you up? Ya, does your mom pick you up? Apakah ibumu menjemputmu? Bagaimana ini caranya ya? Are you picked up by your mom? Ya, are you picked up by your mom? Oke. Are you picked up by, tadi kan apakah ibumu menjemputmu? Dibalik. Apakah dirimu dijemput ibumu? Are you picked up by your mom? Oke. This one is English British. Mom Oh, mom. Yeah. Usually it should be mother. or mom. Oh, M-O-M. In American Oh, English, mom. M-O-M ya. This one. Mhm. Okay, how about number 10? Number 10. Does the police officer catch the thief? Okay. How is the passive? Is the thief caught by the police officer? Ya, is the thief caught by the police officer? Ya, apakah polisi itu menangkap pencuri itu? Kalau kita buat pasifnya, how is Miss Rebecca? Is the thief caught by the police officer? Iya, apakah pencuri itu ditangkap oleh polisi? Ternyata tidak ditangkap ya. Maybe. Kabur. Oke, itu tadi passive voice yang sudah dijelaskan. Oke, kita kembalikan lagi ke Miss Rahma. Bagaimana insan Gema Edukasi? Tidak susah ya untuk belajar bahasa Inggris itu? Baik, setelah alunan nada yang berikut, kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi,
berbagi ilmu untuk semua. Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langka bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling satu pun kita tak berdaya. Senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langka bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling satu pun kita tak berdaya. Cinta memang banyak bentuknya, mungkin tak semua bisa bersatu. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung Bandar Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Terima kasih untuk semua siswa-siswi SMP, SMK, SMA yang mendengarkan kami di acara bimbingan belajar tentang bahasa Inggris, dan kita sepertinya sudah hampir 1 jam ya kita belajar bahasa Inggris ini, dan Miss Halimah untuk memberikan kesimpulannya. Silahkan Miss. Oke, tadi sudah kita jabarkan tentang passive voice. Sekarang kita coba review lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi passive voice itu adalah bentuk kalimat yang menggunakan di, yang berarti di. Kalau aktif kan me ya. Oke, ada beberapa aturan dalam membuat kalimat pasif, yaitu yang pertama, kata kerja harus berupa transitive verb, bukan intransitif. Jadi transitive verb.
Kemudian yang kedua adalah kalau kita buat kalimat, objeknya menjadi kalimat aktif. Kalau misalnya kita merubah dari kalimat aktif menjadi pasif, subjeknya menjadi objek, objeknya menjadi subjek. Kemudian pola dasarnya dari kalimat pasif adalah auxiliary atau to be ditambah verb 3. Itu yang penting, auxiliary atau to be tambah verb 3. Kemudian ada beberapa tenses yang tidak bisa digunakan untuk dirubah dalam bentuk passive voice, yaitu present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, dan future perfect continuous tense. Jadi kalau misalnya keempat tenses tersebut tidak bisa dirubah dalam bentuk passive voice. Kemudian ini ada beberapa tenses yang bisa dirubah. Yang pertama simple present tense. Jadi kalau simple present tense, subject to be verb 3 by object. Kemudian present continuous, subject to be being verb 3 by object. Kemudian present perfect tense, subject have, has, been verb 3 by object. By itu artinya oleh. Simple past tense, subject to be was, were, to be-nya, kemudian verb 3 by, kemudian object. Kemudian yang terakhir yaitu future tense. Future tense, subject will be atau to be, going to be, kemudian ditambahkan verb 3, kemudian by, kemudian object. Oke, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Kami kembalikan lagi ke Miss Rahma. Baik, terima kasih Miss Halimah dan juga Miss Rebecca atas kehadirannya di studio kami dalam acara bimbingan belajar atau bimbel untuk siswa-siswi kelas 12. Dan nanti berjumpa lagi di lain waktu ya Miss ya. Oke, baik, demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada. Usailah sudah pertemuan kita untuk hari ini, dan kami pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Saya Rahma dan Miss Rebecca dan juga Miss Halimah mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama, namun dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru yang bertugas dari Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.